Baik, kalau kita melihat lagi untuk yang seasonal tendencies dari AUD USD, ternyata memang dia naik tapi nggak sampai atas ya. Kembali lagi kalau kita amati, ternyata Australian dollar yang seasonal tendencies ini dia mulai rally dari awal Oktober. Memang kalau mau ngomong half mungkin di sini dia udah turun nih. Ternyata memang dia nggak sampai setengah. Oke, tapi kalau kita melihat yang seperti ini, mungkin ada kemungkinan untuk kita mempunyai peluang buy sama seperti yang ini. Cuma memang dia naiknya bertingkat pelan-pelan dan di sini sesudah FOMC dia naik, dia reject turun ke bawah untuk menarget sell side liquidity yang di sini. Masih belum kena ya, tapi kalaupun dia nanti bisa naik mungkin ke arah sini ya. Ini adalah level order block weekly dan juga ada order block termasuk juga dengan fair value gap. Jadi mungkin bisa diamati nanti apakah price itu memiliki reaksi di sini. Sebenarnya dia udah sampai sini ya. Mungkin kalaupun misalkan naik sampai sini, cuma hmm, ya kita masih belum tahu juga. Memang harus melihat dari hari dan juga ada news apa. Pelan-pelan lah kita memang nggak bisa untuk setiap kali bisa mengidentifikasi price lag. Tapi yang pasti kalau kemarin itu memang ada entry, kalau saya sendiri sih memang udah kalau nggak salah di daerah sekitar sini deh, saya tuh udah exit. Jadi kalau kemarin itu dari sini ya sampai kira-kira ke arah breaker masih dapat hampir 60 pips ya. Kalau mau naik lagi ya inilah target yang normal dah, sekitar 58 pips. Baik, nanti kita lihat lagi bagaimana kurang lebih apa yang dilakukan. Nah, kalau mengamati bahwa minggu kemarin itu ada news untuk FOMC dan juga untuk CPI ya. Jadi GBP/USD ini kalau kita tandai, memang dia ini mengisi level fair value gap yang weekly. Relative equal high, dia mengisi, langsung dia reject turun ke bawah. Ini untuk chart daily. Ini untuk yang 4 jam. Ya, dia mengisi kurang lebih sampai di tengah-tengah level fair value gap ini. Ya, dari sini ke sini bisa dibilang satu arah dengan cepat price-nya turun. Sehingga waktu lagi kembali sampai ke arah sini kita expect memang ada satu retracement yang kita memang harus ukur dan juga harus punya target level lah ya untuk kita bisa exitnya itu di mana. Kalau memang betul-betul ada trade. Nah, untuk 1 jamnya ini di daerah sekitar sini ada FOMC ya. Kalau nggak salah ini adalah FOMC. Jadi kalau ditandain ya, ini adalah level FOMC. Yang ini ya, FOMC level. Lalu di sini ada dari sini ke sini ya. Kita lihat di sininya sell side. Ini juga sell side juga. Ini juga ada sell side juga.
Ini juga ada sell side juga. Tapi kalau mau lihat itu mungkin lebih dekat, lebih gampang ke daily. Target kemungkinan sebetulnya arah sini sih. Jadi kita bisa untuk mengambil ini sebagai target karena ini adalah order block. Dan kita memang nggak tahu apakah dia akan bereaksi di sini atau tidak. Jadi ini adalah level yang cukup realistis sebetulnya kalau memang bisa ada yang entry kemarin itu. Jadi ini sebagai target. Tapi nyatanya memang dalam dia mendekati target itu dia sama sekali nggak ada candle retracement ya. Baik, kalau gitu kita kembali ke 15 menit. Saya geser dulu ya, ingat kita ada di level fair value gap weekly. Jadi pada saat itu kondisinya adalah seperti ini. Ya, price-nya naik, dari sini konsolidasi naik ke atas. Mungkin bisa kurang lebih digambarkan seperti ini ya. Konsolidasinya, lalu dia turun, lalu dia bermain-main di sini adalah news. CPI news. Ya, CPI news. Jadi sebelum news dia memang sudah ada liquidity di sini. Ini sebenarnya daerah kosong bisa expect dia untuk naik sih. Tapi dari daerah kosong ini ya kita gambar mungkin nggak bisa tepat sekali. Daerah kosong ini dia memang respect. Dia respect, tapi dia naik ke atas. Ini pun daerah kosong. Dan dia memberikan satu level liquidity yang banyak di sini. Ya, jadi ada kecenderungan dia untuk turun, mengisi ini, dan malah dia turun karena dia mempunyai level yang banyak. Nah, kalau dari FOMC level ini ternyata FOMC pengumuman, lalu sudah itu dia mulai naik ke atas, maka banyak trader juga yang beranggapan bahwa level FOMC ini adalah level yang penting. Karena ada kecenderungan kelihatan price naik tanpa ada retracement, orang berpikir ini extremely bullish. Jadi harus melihat bahwa di sini ada banyak sekali liquidity yang ada karena menganggap level FOMC ini akan hold price untuk bisa terus naik ke atas. Tapi ya kita melihat ya di sini diciptakan satu sell side liquidity yang bertingkat di sini. Sehingga waktu lagi dia naik ke atas, dia kembali. Coba kita lihat ini high-nya di mana ya? Nyampe atau enggak nih? High-nya 23148. Sedangkan di sini 23147. Memang nggak sampai. Karena price dengan begitu cepat dia naik. Tapi kalau misalkan diukur dari atas ini sampai bodinya, bisa dia bilang dia mengisi level di atas 50%. Level yang biasanya kita pakai untuk mengukur antara range atas dengan range bawah. Bisa di entry di sini dan exit di... Sebenarnya kalau dari sini exitnya terlalu jauh ya. Saya sendiri tidak expect bahwa dia akan begitu jauh untuk turunnya. Jadi kalau diukur
entry di sini, stop loss di sini, dengan target di sini, maka rasionya 1:2,5. Karena di sini adalah salah satu equity yang bertingkat dekat di sini. Sedangkan dari sini ke sini agak jauh ya. Tapi ternyata dia menyediakan sampai kalaupun ke target order block ini sampai 110 pips lebih. Jadi yang kita pelajari adalah waktu lagi dia FOMC level itu dia reject, kemungkinan besar itu akan di take out liquidity-nya. Hampir sama seperti trend line dan juga liquidity dengan sell side dan buy side liquidity, yaitu sell stops and buy stops. Entah itu akan dia tetap naik ke atas atau dia turun langsung, yang pasti ini akan di take biasanya. Karena market itu dinamis ya, dia akan mengambil stop loss atas dan bawah dalam perjalanannya. Jadi alangkah baiknya juga seperti uh, seperti yang kita lihat ya dari pair Aussie US dollar, bahwa ternyata meskipun ada equal high di atas, ternyata price itu nggak sampai ke sana. Jadi alangkah baiknya mengambil partial. Waktu kemarin itu saya juga ada ngomong, aduh saya nggak tahan kalau misalkan harus mengambil trade dan menunggu untuk jangka waktu harian. Karena itu mungkin saya akan take profit di tengah. Saya ada ngomong seperti itu kan. Ya mungkin itu juga boleh menjadi pertimbangan buat teman-teman juga. Waktu lagi trade itu, ambillah partial. Supaya kalaupun terakhir price itu kembali, kita masih bisa untuk memberikan break even atau kalaupun juga kena loss, kena stop loss level kita, kita masih bisa ada profit sedikit atau betul-betul break even.